Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalkan saya namanya Eri. Saya datang sama istri saya. Nah, ya. Seperti yang disampaikan Pak Samsul, kami memiliki perusahaan untuk pengelolaan SDM. Kita khususnya untuk SDM yang di perusahaan migas. Beberapa dari SDM itu memang adalah ekspatriat. Mungkin tapi untuk memang masa-masa sekarang ini sudah tidak ada lagi ekspatriatnya. Waktu beberapa tahun yang lalu karena kita didominasi itu sebagian besar adalah ekspatriat. Ya. Pengalaman saya berjumpa dengan guru kita ini Pak Samsul ini, insya Allah ini akan kalau menurut tahun Hijriah ini sudah setahun. Karena saya jumpa Pak Samsul itu di bulan Ramadan tahun lalu. Awalnya di acara buka puasa tempatnya Pak Indra dan Bu Ella. Juga ada acara buka puasa di Hotel Sofyan itu. Ya, gitu. Yang ngajak sebenarnya Bu Yanti Isa. Karena di situ saya berjumpa dan saya mendapat pengetahuan sedikit dari bincang-bincang itu masih dalam acara non formal aja, gitu ya, mengenai riba. Kemudian bergulir untuk di beberapa acara pengusahaan riba, ada acara HBA juga waktu tahun itu, dan ikut juga di seminar PTR, PUBB, MRC dan segala macamnya. Jadi merubah mindset kami. Kita perusahaan kami itu kita adalah perusahaan yang ordernya itu hanya mendapat dari tender, dari penunjukan. Klien kita hanya perusahaan-perusahaan multinasional aja semua. Baru tahun terakhir yang kita memiliki klien perusahaan migas nasional. Ya, karena sebelumnya itu isunya kalau yang nasional itu ya riswanya sangat besar. Kita prinsip pertama kami adalah kita tidak melakukan riswa. Gitu. Nah, sehingga proses perusahaan untuk perusahaan besar itu memang kenyataannya menggunakan pembiayaan menggunakan dana dari perusahaan-perusahaan kontraktor yang ditunjuknya. Ya, sehingga itulah awal kami kenapa menggunakan uang bank. Jadi kita membiayai proyek mereka, kita dibayar antara bisa paling cepat 3 sampai 6 bulan. Jadi kita harus mensupport pembiayaan sendiri. Ya, waktu itu kita teorinya kalau mau sukses ya pakai uang bank. Gitu. Ya, gitu. Nah, pada waktu jumpa dengan Pak Samsul itu pun kami tadinya malah mau nambah plafon. Ya, kita mau naik. Sebelumnya kami kan cuma kontraktor. Kita waktu itu planning kita mau kelola satu blok minyak. Sudah kami bicarakan, salah satu direksi Bank Nasional itu plat merah juga udah kasih warning. Bahkan setelah pada saat kita ikut PTR, saya dapat SMS-nya bahwa direksinya mau meeting membahas masalah itu pengajuan pembiayaannya. Itu saja. Nah, yang benar kita harus satu frekuensi bahwa pemahaman mengenai stop tidak lagi berhutang. Terus mengenai riba itu apa aja yang terkait dengan riba itu memang pasangan kita sangat menentukan. Kebetulan istri saya di Blitar ini juga ikut membantu di perusahaan sebagai di operation. Nah, kalau beliau ini waktu setelah paham mengenai masalah riba dan setelah berasam dia benar-benar kalau mobil itu di handbrake gitu. Benar-benar handbrake aja, saya deg-degan. Saya deg-degan, saya berpikir, wah ini kalau nggak ada dananya gimana kelola proyeknya? Ya, kita sekali gaji orang itu waktu itu sampai hampir 11 digit per bulannya. Ya. Jadi kita juga butuh biaya besar juga. Kalau kita langsung di stop ya, dia tutup semua asuransi, dia selesaikan ada leasing dari mobil-mobil operasional kita semuanya diselesaikan semua, dan saya disuruh ngadepin orang banknya Pak. Saya bilang yang punya dia stop gue ngadepin ini. Jadi, tapi teman-teman di PTR itu juga Pak Ustadz Samsul itu ada kiat-kiatnya. Kita ada pelatihan-pelatihan mengenai teknis mengenai itu. Ya, sekarang saya sama orang tua nggak ada takutnya Pak. Kalau gitu. Tapi bukan itu masalahnya. Saya kadang-kadang juga sharing ke teman-teman. Tapi intinya gini, bukan
bukan keberhasilan kita bisa melakukan negosiasi dengan mereka atau bagaimana kita menghadapi debt collector, keberanian. Bukan itu intinya. Intinya gimana kita selalu nasukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sih teman-teman ada yang pernah baca buku Kembali ke Titik Nol karena Saptuari? Belum ada? Ada. Ya, kisah kami ada di sana sebenarnya. Jadi kalau dulu sebelum berazam riba gitu ya, di situ kita ceritakan bahwa banyak sekali masalah yang kita hadapi. Terakhir yang saya hadapi adalah saya harus operasi kanker. Buat saya azam riba itu satu momentum yang sangat berarti buat saya. Untuk bebas riba sebenarnya bukan salah satu tujuan. Kebetulan saya coach. Kalau dulu saya itu adalah coach, saya sering meng-coach diri saya sendiri. Saya tanya pada diri saya sendiri, sebenarnya apa sih yang saya inginkan? Ternyata jawabannya, dan ini penting sekali buat saya hanya ingin kembali dalam keadaan husnul khotimah. Jadi bebas riba itu hanya sebuah proses. Mungkin dalam menjalaninya sangat berat, namun sebenarnya saya sangat menikmati proses itu. Karena di dalam proses itu untuk kembali dalam keadaan husnul khotimah tidak hanya bisa dengan bebas riba aja. Salah satu perubahan besar yang terjadi pada diri saya adalah saya adalah full time ibu mama. Saya ingat dulu misalnya Pak Hero, kalau perempuan itu sebaiknya di rumah itu harusnya di belakang laki-laki. Dulu saya itu adalah pembicara. Saya pembicara nasional, saya motivator, saya inspirator. Saya adalah dikenal banyak orang sebagai ahli pengelolaan sumber daya manusia di kalangan UKM. Saya punya blog dan kemudian saya adalah aktivis. Saya sangat aktif di sosial media, di Twitter, di mana-mana saya sangat aktif. Saya sangat aktif menulis juga di beberapa media. Dan saya juga aktif dan saya saking sibuknya saya di kantor juga sangat sibuk karena berusaha untuk menutup utang riba itu. Itu dulu. Alhamdulillah sekarang saya sangat menikmati jadi seorang istri. Kok jadi beda banget gitu ya. Gitu ya. Buat saya menyiapkan pakaian suami saya itu lebih penting dan berarti dibandingkan menyiapkan proposal untuk klien saya. Terus terang masih banyak sekali yang ingin dibantu oleh saya, coaching, olahan sumber daya manusia dan sebagainya. Cuman nggak tahu gimana dalam proses untuk bebas riba itu saya mendapatkan insight, mendapatkan suatu pencerahan bahwa sebenarnya untuk mencapai ridho Allah itu hanyalah cukup mendapatkan ridho dari suami kita. Jadi kemudian buat saya daripada saya harus tampil di TV dulu, kami berdua ini sangat menikmati mendapatkan penghargaan baik nasional maupun internasional. Kita pernah dapat penghargaan di Kamboja dan sebagainya. Dan saya terus terang juga sering lah diliput ya gitu di TV atau di media lainnya. Cuma buat saya sekarang nggak tahu kenapa berdandan cantik di depan suami saya itu lebih penting daripada saya tampil di media massa. Dan dalam perjalanan itu ada satu hadiah yang sangat luar biasa diberikan oleh suami saya di bulan Ramadan kemarin. Dia membisikkan di telinga saya, kamu sudah bebas riba 100%. Semua adalah tanggung jawab saya. Jadi misalnya terjadi sesuatu dengan kamu sudah bebas riba. Luar biasa. Terima kasih. Itu kayaknya kata-kata paling mesra yang pernah saya dengar selama 23 tahun menikah. Gitu ya. Tapi ya terus terang saya juga masih terus tetap worry.
bagaimana kelanjutannya dengan utang riba kami, karena itu utang riba keluarga gitu. Tapi dengan beberapa kejadian-kejadian itu membuat saya tiba-tiba ilfil untuk kerja. Saya benar-benar di rumah, dan sekarang jadwal saya tuh hanya pagi berenang, agak siang dikit baca mengenai ilmu agama, siangan dikit ke salon gitu ya, nanti siangan dikit masak, sorean dikit berenang lagi gitu ya, habis itu udah. Pokoknya karena saya setelah itu sih mau pelajari betul gimana sih ya caranya mendapatkan ridho dari seorang suami. Ternyata cukup dua Rasulullah itu ternyata saya baru tahu gitu ya, istri Rasulullah itu cuma melayani suami sama mendidik anak. Ya Allah, gampang banget gitu. Nah, kenapa saya selama ini kerja demikian keras untuk mendapatkan penghargaan, untuk macam-macam, buat apa gitu? Jadi saya nggak akan mendapatkan surga gara-gara itu. Dan saya baru sadar gitu setelah 23 tahun. Makanya saya langsung tobat nasuha gitu ya. Saya dan sekarang benar-benar ilfil. Jadi walaupun ada banyak yang minta proposal ini itu, saya tanya Pak Eri, perlu nggak jawab? Nggak usah, pokoknya prinsipnya kamu nggak boleh sibuk gitu ya, nggak boleh capek, nggak boleh sibuk, santai aja gitu ya. Jadi udah gitu. Jadi kalau dia cerita urusan pajak, saya cuma gitu ya itu urusan kamu gitu ya. Alhamdulillah, luar biasa. Nikmat apa lagi yang gue dustakan. Terus ada juga alhamdulillah satu lagi hari ini, alhamdulillah kami menerima pembagian warisan dari ayah kami, dan 4 adik kakak kami langsung juga bebas utang riba dari itu semua. Itu juga saya sangat bersyukur karena saya setelah berazam riba juga ingin orang-orang terdekat, orang-orang sekitar kita juga bisa terinspirasi, dan yang paling berat adalah menginspirasi adik kakak ini ya. Kadang-kadang kan juga terjadi bersih tegang gitu ya karena beda paham, tapi alhamdulillah mereka terinspirasi dan sudah bisa bebas. Demikian mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.